hatimu, pikiranmu. Mudah-mudahan kita fokus untuk mengikuti live Instagram ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk satu kesempatan indah. Kami ingin membahas kitab Ester dan bagaimana korelasinya atau hubungannya dengan yang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu ya Bapak, setiap kami yang mengikuti live Instagram ini, baik hamba yang menyampaikan dikuduskan Tuhan. Tentunya Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu ya Bapak, tidak ada satupun yang mengikuti live Instagram ini yang tidak diberkati Tuhan. Pasti semua diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, memang tadi yang seperti saya katakan bahwa kitab Ester ini ada 10 pasal saudara. Nah ternyata tidak bisa kita bahas dalam 1 jam 10 pasal karena begitu complicated. Bukan complicated, sebenarnya ini ceritanya saling berkelanjutan satu sama lain. Seperti apa yang saya sampaikan beberapa hari di Instagram saya, bahwa kalau saudara baca kitab Ester memang dari pasal 1 sampai pasal 10 tidak ada kata nama Allah, bait Allah, atau doa, atau Yerusalem, tidak ada. Tidak ada indikasi-indikasi makna-makna rohani, tidak ada bahasa-bahasa rohani, tidak ada. Cenderung kalau dibaca kesannya tulisan ini cerpen ya, cerita pendek tetapi memiliki makna yang baik. Nah, saya mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kalau kita melihat meruntut Alkitab itu selalu tendensi memang otoritas Allah paling utama saudara. Allah bertindak, Allah berbicara, Allah intervensi, Allah selalu melakukan sesuatu, hukuman, penyelamatan, kasih, dan segala macam. Nah, tetapi dalam konteks ini, saudara, dalam kitab Ester, kita tidak lihat Allah itu secara real. Artinya tulisan-tulisannya Allah itu ada dan segala macam. Tetapi kita melihat satu rangkaian cerita ini yang tidak bisa dipisahkan. Ada aktor-aktor di dalamnya, saudara. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya akan membahas dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. Nanti hari Kamis kita akan bahas pasal ke-5 sampai dengan pasal yang ke-10. Supaya ada jedah untuk kita rehat dulu, supaya tidak full fokus di kepala kita terlalu banyak. Nah, saya minta saudara untuk ambil kertas dan bolpen mengikuti Bible study ini. Nah, saudara, kalau bicara tentang kitab Ester ini, saudara, ada peranan-peranan penting, tokoh-tokoh penting. Yang pertama adalah Ahasiweros, yaitu raja. Dia bisa dikatakan raja Media Persia, saudara, tetapi jangkauan wilayah kekuasaannya cukup jauh sekali dari India, yaitu Pakistan dan segala macam di sekitar itu, sampai dengan Ethiopia. Jadi kalau kita lihat itu, baca di dalam Alkitab itu jelas sekali dalam Ester pasal yang ke 9, 10 itu jelas sekali di situ dicatat ayat 8, pasal 8 itu dari India sampai dengan Ethiopia. Jadi Raja Ahasiweros. Nah, ini tokoh yang penting yang perlu kita akan bahas. Yang kedua adalah Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah orang Yahudi yang ada bekerja di dalam lingkungan kerajaan itu sendiri. Yang ketiga adalah Ester. Ester ini menjadi satu poin penting, saudara. Dia menjadi satu aktor penting di dalam peristiwa ini. Tetapi jangan mengabaikan juga ada Mordekai. Jadi kita nanti akan bahas tentang posisi itu. Dan kemudian juga ada ya orang-orang yang musuh-musuh di situ, ada Haman dan segala macam. Kita mulai dari pasal yang pertama, saudara. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal yang pertama, latar belakangnya dulu kita harus tahu, saudara, bahwa nama dari Ester itu adalah nama asli, kata asli makna dari nama Ester dari bahasa Persia, yaitu artinya bintang, saudara, stars gitu ya. Tetapi Ester juga disebut sebagai nama Ibraninya adalah Hadassah, yaitu bunga pacar. Arti dari kata itu sendiri, arti dari nama itu sendiri. Nah, bagaimana dengan korelasinya yang terjadi dengan hari-hari ini, saudara? Kalau kita lihat, banyak orang sudah memberikan, bangsa-bangsa, negara-negara sudah memberikan sebuah tekanan-tekanan kepada bangsa yang lain seperti China, Amerika terhadap China, bahwa dibilang bahwa ini virus berangkat dari China dan segala macam.
Dan Cina juga bilang, oh tidak bisa begitu. Ada isunya berkembang, ini berasal dari Amerika, dari laboratorium Amerika dan segala macam. Jadi akhirnya perkembangan ini selalu ada, saudara. Dan kalau kita lihat ini ada pertentangan-pertentangan seperti ini, maka dari Amerika ada kesan menghakimi, menekan kepada Cina tentang hal ini. Sehingga dia minta ganti rugi tentang peristiwa corona. Karena hari ini Amerika menyentuh hampir terdeteksi 1 juta orang yang terinfeksi yaitu coronavirus atau COVID-19. Tetapi yang mati itu ratusan ribu orang, saudara, dari Amerika, orang Amerika. Nah, China juga cukup banyak, tetapi database-nya memang yang diinformasikan demikian. Saya tidak mau terlalu jauh tentang hal-hal demikian. Tetapi kita perlu tahu tentang hal ini, dan ada berita bahagia juga bahwa Indonesia juga kita melihat bahwa ada kecenderungan kita memang peningkatan hari ini memang ada 400 sekian, tetapi yang sembuh cukup tinggi naiknya, dan yang meninggal hari ini 8 orang. Jadi ada peningkatan bagus ya saudara. Kita lihat dengan kondisi yang hari ini, kita harap prediksi orang akan mungkin Mei Juni berdasarkan analisa kedokteran dan segala macam, Mei Juni mungkin Juni akan landai, Juli kata Pak Jokowi kita bisa beraktivitas normal ya, amin, puji Tuhan kalau memang itu bisa terjadi. Itulah harapan kita. Nah, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita semua, bicara tentang Esther ini menarik karena tidak ada nama Allah. Tetapi saya bilang dalam tema itu, walaupun tidak ada nama Tuhan, tetapi Tuhan selalu bekerja di dalam peristiwa hidup kita. Jadi ada tangan Allah yang bekerja di dalam kehidupan itu. Nah, ini yang akan saya mau fokuskan saudara satu persatu untuk poin ini saudara. Lihat baik-baik ya. Di dalam pasal yang pertama saudara, itu ada cerita yang sangat menurut saya, ini masalah kecil sekali saudara. Karena Raja Ahasiweros ini dia minum anggur, terus kemudian hati dia lagi happy banget. Dia panggil ratunya saudara, Wasti itu sudah datang keluar supaya kelihatan kecantikan dia ingin memamerkan show lah gitu loh ya, tentang Wasti ini di depan banyak orang saudara. Nah, di ayat 9, 10, 11, 12 itu penting sekali. Saya akan mau bacakan bagi kita semua. Juga Wasti sang ratu, pasal 1 ya, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Itu kerinduan dari seorang raja. Ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara, ini kenapa cerita ini jadi menarik saudara? Jadi ketika raja itu minta Ratu Wasti itu maju untuk memperlihatkan show dia sebenarnya saudara, karena dia paras elok ya saudara. Ternyata Wasti ini tidak mau saudara. Nah, geramnya ini. Nah, ini saudara lihat ya. Nanti kalau saudara ikuti Bible study ini sampai dengan hari Kamis saudara, artinya Selasa dan Kamis kita akan bahas apa ini, baru kita mengerti saudara. Sebenarnya peristiwa yang terjadi ketika Ratu Wasti ini menolak untuk tidak mau mengikuti perintah raja, disitulah tangan Tuhan sudah bekerja. Wah, hebat saudara. Karena ini peristiwa tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Nah, karena saya sudah baca dari pasal 1 sampai dengan pasal ke-10, maka saya menemukan benang merah. Nah, saudara kan enak, tinggal dengar doang. Saudara tinggal menyaksikan, ambil kertas, ambil bolpen, tinggal tulis. Jadi saudara sudah tahu nih ceritanya. Jadi sebenarnya saudara, ketika raja itu bilang kepada ratu, yuk keluar deh lu, tampilkan dirimu nih, kamu cantik kan di depan rakyat saudara. Dia mau show dong tetap. Nah, tiba-tiba ratunya ini menolak, sehingga Raja Ahasiweros itu geram marah. Ini tangan Tuhan sudah bekerja. Wah, hebat ya saudara ya. Kenapa saya bilang tangan Tuhan bekerja?
Nah, ini cerita menarik, saudara. Ini cikal bakal dari satu peristiwa penyelamatan kepada umat pilihan Allah. Wah, ini penting ya, saudara ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, saudara, dalam hidup kita nih secara khusus nih, kan sebenarnya kita bilang ya, hari ini kita lihat dengan Pak Jokowi sebagai presiden kita. Terus kenapa peristiwa hari ini kok nih presidennya menghadapi begini, bangsa-bangsanya begini. Jadi setiap peristiwa yang terjadi, saudara, dalam hidup kita ini, kendati kita rasa tidak nyaman, saudara ya. Mungkin waktu saudara berpikir gini, saudara. Dulu waktu Pak Basuki Cahayapurnama ditangkap polisi, semua orang kecewa kan, saudara, benar nggak? Saudara kecewa pasti, iyalah, pasti saudara kecewa. Aduh, kenapa dia ditangkap dan segala macam, penistaan agama, dan akhirnya dia masuk dalam Makobrimob, saudara. Nah, waktu peristiwa itu saya rasa semua mengatakan, aduh, kayaknya berat sekali ya, saudara ya, sakit hati, saudara. Ada yang kecewa, ada yang menangis lagi, aduh, ibu-ibu lagi melelehnya luar biasa ya, begitu ya saat itu. Saat itu ibu-ibu meleleh, nangis gitu ya saat itu. Setelah dia nikah kan enggak lagi kan, Bu. Biasalah, nggak usah dibahas. Nah, pada saat itu kita bilang, wah, kenapa? Ternyata ada baiknya juga kan dia ditangkap. Ada baiknya juga dia diasingkan. Kalau tidak, waduh, cerita jadi lain lagi. Jadi artinya Tuhan itu bekerja, saudara, walaupun peristiwa itu tidak menyenangkan. Nah, itu dia. Dalam hidup kita juga begitu ya. Kadang-kadang kenapa ya, saudara ya, dipecat hari ini, ada yang diberhentikan, PHK hari ini, kenapa begini? Lihat ya, saudara, kalau kita orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan, orang benar, lihat peristiwa yang kita tidak buat, tetapi itu terjadi dalam hidup kita, dan kita harus menerima peristiwa itu. Pasti setelah itu kita akan lihat ada cara Tuhan maksud dalam hidup kita. Jadi seolah-olah nih kita tangkap begini nih, diizinkan Tuhan, ratu ini menolak gitu loh apa yang diperintahkan oleh raja. Kita mulai nih berpikir agak nakal. Kalau seandainya ratu itu tidak menolak, cerita beda. Esther tidak mungkin bisa masuk. Kalau Esther tidak mungkin bisa masuk, itu berarti Yahudi mati semua. Nah, nanti kita nggak boleh bahas. Saya tidak mau bahas yang lain dulu nih, karena ini penting nih. Artinya kan, saudara, peristiwa yang terjadi dengan Wasti itu menolak tentang apa yang diperintahkan oleh raja ada di dalam kerangka atau desain Allah yang luar biasa. Aduh, hebat sekali. Ini yang disebut dengan cara Tuhan yang tidak pernah kelihatan tapi nampak, saudara. Tuhan sudah bekerja, ini masalah kecil sekali tapi berdampak luas dalam konteksnya. Jadi pasal pertama ini saya kasih tema masalah kecil berdampak luas. Nah, itu berarti ya, saudara ya, harusnya saudara melihat ini menjadi sesuatu yang tidak secara kebetulan dalam hidup kita. Kita sering sekali menghadapi peristiwa-peristiwa demikian juga kan dalam hidup saudara. Jadi ada banyak hal, ini orang saya percayakan loh kerja sama saya, tapi kenapa tiba-tiba kok dia mengundurkan diri gitu ya. Nah, itu cara Tuhan juga, saudara, untuk kita melihat kebesaran Tuhan sebenarnya. Sebenarnya ini ada hal-hal yang sangat sepele dalam hidup kita. Tiba-tiba pembantumu kelihatan baik, rajin, luar biasa, dia mengundurkan diri sama saudara. Supirmu baik, rajin, mengundurkan diri. Biarkan saja, kadang kenapa? Karena di balik itu pasti ada maksud Tuhan. Nah, hal-hal yang kecil ini sering sekali diabaikan oleh kita dan kita tidak mau melihat sesuatu yang besar di depan sana. Nah, lihat baik-baik. Wasti itu menolak loh untuk tidak mau menampilkan dirinya di halayak rame, sehingga geramlah seorang raja Ahasiweros. Ya, dia merasa wibawa dia turun dong. Pasti dia turun merasa wibawanya itu. Nah, di dalam pasal 1 itu, saudara, melanjutkan itu cerita, akhirnya raja itu memanggil, saudara. Memanggil para pembesar-pembesar pada saat itu, ditanya pendapatnya ini bagaimana nih? Kalau seandainya ratu ini saya suruh tidak mau, bagaimana? Nah, ternyata ada satu usulan-usulan yang disampaikan oleh para pembesar-pembesar pada saat itu. Nah, usulan itu dapat diterima oleh Ahasiweros, yaitu apa? Wah, ini harusnya dibuang, nggak boleh kayak begini. Karena kenapa? Karena nanti bisa berdampak kepada istri-istri yang lain. Sehingga kalau suami kasih perintah, takutnya istri-istri yang ada di sekitar lingkungan itu dan rakyat pada saat itu semua mengikuti seperti apa yang Ratu Wasti lakukan. Itu yang tidak mau. Jadi ternyata, saudara, cara Tuhan itu sudah bekerja begitu baik sekali, saudara, dalam peristiwa seperti ini.
Sehingga akhirnya si Wasti ini mengambil keputusan untuk menolak tentang perintah dari si Raja Ahasuerus. Baru kita masuk saudara di ayat 21 dan 22, yaitu Ester pasal yang pertama. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkannya lah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Jadi saudara, ini menjaga wibawa dari seorang raja dan juga menjadi wibawa untuk para laki-laki pada saat itu. Nah, kalau kita lihat kutipan dari pasal yang pertama ini saudara, yaitu Tuhan bekerja untuk sesuatu yang besar dalam masalah yang kecil terjadi di dalam lingkungan Ahasuerus. Tuhan juga memberikan dan mengambil jabatan dan posisi. Jadi sekejap mata saudara, posisi jabatan bisa diambil saudara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kendati sulit dipahami, di pasal yang pertama begitu. Nah, ini penting saudara ya. Saya mau kasih tahu bagi kita semua. Saudara masih lihat ya saudara, kalau kita runtut ke belakang sebelum coronavirus ini menyebar di Indonesia ya. Dan kemudian kita bilang bahwa ya ini tidak mungkin lah masuk ke Indonesia. Kita bersyukur saat itu kita masih sangat santai sekali. Kita berpikir ya udahlah biasa saja. Tetapi hari-hari ini bahwa di beberapa tempat menjadi zona merah saudara. Nah, kita sering sekali dalam hidup kita ini melihat sesuatu itu terlalu simpel, tetapi ternyata dampaknya itu terlalu besar sekali saudara untuk hari-hari ini. Kita jangan meremehkan saudara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kita, karena ada banyak hal juga yang peristiwa terjadi dalam hidup kita itu di luar dari kontrol kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, khusus dalam konteks ini saya mau ingatkan bagi kita. Sebenarnya apa yang terjadi dengan bangsa kita hari ini? Apa yang terjadi dengan bangsa-bangsa yang lain? Kenapa? Karena terlalu menganggap remeh peristiwa yang sebenarnya berdampak luas. Sehingga ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Yaitu apa? Segala sesuatu yang kita anggap kecil, jangan dibiarkan saudara. Kalau itu dibiarkan akan berdampak sangat luas sekali. Nah, itu berarti tendensi dalam diri kita. Kalau kita itu melihat hal-hal sedemikian, ini jadi masalah. Nah, sedangkan konteks Wasti ini dipinggirkan, selesai, dia habis nih, dampaknya buat dia tidak baik. Tapi justru dampaknya bagi orang Yahudi pada zaman itu jadi baik. Nah, kita lihat saudara dari sosok ini, yaitu apa? Kembali kita lihat dari sosok kita sebagai orang benar, orang pilihan Tuhan. Nah, kalau kita jadi orang benar dan orang pilihan Tuhan, hari ini kita ada saudara ya. Nah, kalau kita lihat ada di sekeliling kita, di keluarga kita, di lingkungan hidup kita saudara, tiba-tiba ada satu peristiwa saudara yang saudara rasa ini tidak menyenangkan sekali. Karena sebenarnya ini saudara sangat happy sekali untuk dipertahankan, tapi saudara harus lepaskan itu. Tapi ingat saudara, ketika engkau merasakan itu kehilangan saat itu, tapi justru berdampak luas untuk kebaikan hidupmu. Nah, ini kita harus mengantisipasi untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang positif, saudara. Kalau tidak, kita tergerus dalam peristiwa hal itu. Nah, yang kedua, di dalam pasal yang kedua, saudara, menarik sekali, yaitu di pasal yang kedua, saudara, kalau saudara lihat di pasal yang kedua, baru kita masuk. Tadi di pasal yang pertama saya mau kasih tahu, masalah kecil berdampak luas. Sedangkan di pasal yang kedua, saudara, kita akan bicara tentang peristiwa kecil berdampak luas. Nah, saudara lihat ya, peristiwa yang kecil itu apa? Lihat baik-baik ya. Di pasal yang kedua, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, saudara, sampai dengan ke-7. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yohanya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa. Siapakah Hadasa itu? Yakni Ester, yang tadi saya bilang dalam bahasa Ibrani artinya adalah bunga pacar. Anak saudara ayahnya.
Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi, yatim piatu. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Saudara ya. Jadi Mordekai ini mengangkat anak, mengasuh, yaitu seorang gadis yang namanya adalah Esther. Nah, ini lihat saudara, ini peristiwa kecil sekali saudara. Jadi ini sesuatu yang kita anggap tidak mungkin ya saudara ya. Ya baik-baik ya. Wasti sudah dipecat nih. Artinya Raja Ahasiweros tidak punya pengganti dari Wasti. Nah, ada seorang yang bernama Mordekai, orang Yahudi. Dia itu mengasuh dan juga memelihara yang bernama Esther karena bapak ibunya sudah meninggal. Dijaga, dipelihara, dikasih makan, dibesarkan oleh dia. Sedangkan Mordekai sebagai orang buangan karena dari pemerintahan Nebukadnezar di Babel. Saudara, lihat, perhatikan baik-baik. Ini peristiwa kecil tapi berdampak sangat luas sekali, saudara. Lihat ayat yang ke-10. Esther tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Mordekai bilang sama Esther, Esther, yuk kalau ditanya jangan bilang kamu orang Yahudi ya. Jangan dibilang kamu orang Israel ya. Jangan. Jadi sudah dikasih tahu saudara. Barulah muncul saudara ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Wah, ini menarik saudara. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Wah, hebat sekali saudara ya. Ayat 16-17. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang. Dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Hebat sekali saudara. Jadi ini sesuatu yang di luar akal kita saudara. Tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah, tapi tangan Allah bekerja dengan begitu tertib sekali saudara. Sehingga kita mulai berpikir begini ya. Kok bisa-bisanya Mordekai itu mengasuh Esther? Apakah Mordekai waktu mengasuh Esther akan berpikir menggantungkan Raja Wasti? Tidak pernah begitu. Makanya saya bilang begini, kadangkala dalam hidup keluarga kita ada orang anak yang kita asuh di rumah kita, gitu loh ya. Ternyata anak ini sudah dia akan bisa tolong kita di kemudian hari. Kita ambil seorang teman, ada sahabat kita yang ada bergaul sama kita. Ternyata teman kita ini justru mendatangkan keuntungan buat kita, saudara. Jadi kita ini sering sekali menganggap remeh satu peristiwa yang kecil yang kayak kita anggap biasa. Tetapi peristiwa yang kecil itu bisa dipakai Tuhan untuk berdampak yang besar sekali. Jadi di pasal yang kedua, saudara, berbeda dengan pasal yang pertama. Pasal pertama, masalah kecil berdampak luas. You gak mau untuk tampil di depan rakyat, jabatan posisimu habis. Ya, saudara, selesai. Jadi ratu dibuang. Tapi peristiwa yang kecil, Mordekai ambil anak dari keluarga bapaknya, diasuh sama dia, dibesarkan sama dia. Justru Esther itu dipakai untuk menggantikan Wasti. Hebat, saudara. Makanya saya bilang, saudara, jangan menganggap remeh tentang peristiwa dalam hidupmu. Karena apa yang engkau lakukan hari ini, usaha bisnismu kecil demi kecil, apa segala macam, lihat setia sama Tuhan, dia bekerja yang terbaik buat saudara. Hati-hati loh saudara, jangan menganggap sebelah mata sama orang di sekitarmu loh saudara. Justru orang itu akan tolong kamu ntar. Hati-hati loh. Siapa yang tahu saudara? Jangan anggap remeh loh saudara. Saudara bilang, saudara bilang presiden kita kelihatannya begitu ya, lemah gitu. Jangan anggap remeh saudara. Segala sesuatu bisa dikerjakan dengan baik saudara. Jangan lihat orang dari perawakannya loh saudara. Hati-hati loh.
Karena orang itu tidak boleh dilihat dari casingnya. Karena ada orang yang mukanya jahat, belum tentu hatinya jahat, saudara. Ada orang yang mukanya baik, belum tentu juga baik. Ya, kayaknya saya bilang, jangan cepat menjudging orang. Hati-hati loh saudara, Esther ada di situ. Waduh, disukai semua orang. Siapa yang pernah berpikir? Anak pembuangan diangkat sebagai seorang ratu, disukai lagi. Artinya apa? Tuhan bekerja di dalamnya. Kita mulai pikir nakal ya saudara ya. Kalau seandainya Wasti pada saat itu tidak mengundurkan diri, dia mau tampil di depan Mordekai, cerita beda. Cerita beda pasti. Cerita yang kita baca ini beda. Ceritanya pasti beda. Jadi Allah itu sudah bekerja begitu sedemikian rupa saudara. Di dalam segala sesuatu kan, dulu saudara, ini kenapa ya dia dipecat ya, ini jadi menteri. Ternyata saudara tahu kan. Kalau dia nggak dipecat lagi seperti apa kan, pasti begitu saudara. Jadi kita lihat ada cara Tuhan bekerja dalam hidup kita saudara, yang begitu fantastik. Dan kita melihat bahwa cara Tuhan bekerja itu begitu indah sekali saudara. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Maka Tuhan sudah membuat segala sesuatu itu begitu tertib, sistematis, dan terstruktur. Waduh, keren banget ya saudara ya. Jadi Wastinya tidak nurut, digantikan oleh Esther. Esther gara-gara dipelihara, dijaga, dirawat, diasuh oleh Mordekai, tampil dia jadi dipilih. Apa yang menarik? Ahasiweros bisa menyukai Esther. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin terjadi. Ini yang disebut artinya apa? Masih ada kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kendati saudara, tidak ada pembicaraan tentang Tuhan di dalam, tapi Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu. Maka hari ini saya mau sampaikan, Tuhan sedang bekerja untuk Indonesia. Tidak terlihat ya saudara ya, tapi sedang dibekerjakan. Orang ini semua pada negatif saudara. Beberapa 3 hari ke belakang ini jumlah yang positif turun. Kemarin sampai 217. Saya ikutin itu saudara. Sekarang naik ke 400. Kemarin 217 ada pengamat bilang begini. Ya ini sih pasti belum tentu juga nih. Mungkin alat ceknya tidak canggih. Negatif aja saudara. Saya bingung saudara. Kalau segala sesuatu dianggap negatif. Nanti ini yang sembuh makin bagus. Yang meninggal sudah mulai berkurang. Orang tetap berpikir negatif. Dalam hal begini aja masih ada yang survei saudara. Bahwa siapa kepala daerah yang cepat tanggap. Aduh please deh. Jangan bawa ke politik deh. Oh tolong. Di Indonesia ini unik. Dalam bencana juga politik. Agama semua dipolitikin. Semua dipolitikin. Bahaya nih saudara. Tapi tenang ya saudara ya. Jangan pikir saudara hebat saudara hari ini. Jadi orang mau gunakan apapun. Mau dipolitisi apapun. Penyakit dipolitisi. Agama dipolitisi. Saya kasih tahu. Tuhan sedang bekerja untuk bangsa ini. Dan Tuhan sedang bekerja untuk kita. Jadi tenang saja sebenarnya jadi anak Tuhan. Karena kenapa? Orang boleh apapun juga sudah tenang saja. Tuhan itu terlalu mengerjakan dengan baik dan tertib buat saudara dan saya. Wah hebat ya. Esther diangkat untuk menggantikan Wasti. Nah itu di pasal yang kedua. Jadi ternyata pasal kedua saudara. Yaitu Tuhan bekerja lewat Mordekai dan Esther. Hebat ya saudara. Esther diurus dan diasuh oleh Mordekai, gitu ya. Esther menggantikan Ratu Wasti. Raja Ahasiweros, kalimatnya ini menarik saudara. Setelah Esther itu menggantikan Ratu Wasti, hebatnya apa? Mordekai dipakai Tuhan di pasal yang kedua. Di pasal kedua ayat yang ke-21 sampai 23 itu firman Tuhan bilang begini. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja, yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, katanya. Lalu diberitahukanlah kepada Esther, sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara tahu apa yang menarik? Saudara bisa bayangkan saudara. Kalau seandainya Esther tidak menjadi gantikan Wasti, Ahasiweros pasti dibunuh. Ada 2 orang penyusup, musuh dalam selimut yang akan bunuh Raja Ahasiweros. Jadi ternyata ada peristiwa ini,
Mordekai dulu justru menjadi penyelamat bagi Raja Ahasweros. Apa artinya? Lihat baik-baik dalam peristiwa kita hari ini, saudara. Lihat baik-baik ya. Tuhan akan pakai segala cara untuk menolong saudara dan saya. Dan saya tidak tahu orang itu siapa. Tetapi Tuhan juga akan pakai orang lain untuk menjaga saudara. Karena ada orang yang ingin membuat jahat terhadap saudara. Hebat ya saudara ya. Jadi ada orang yang ingin bunuh Raja Ahasweros, ketahuan oleh Mordekai. Jadi kehadiran Mordekai dan Esther bukan menjadi batu sandungan, tapi justru menjadi berkat. Harusnya hidup kita dimanapun kita berada bukan menjadi batu sandungan, tapi harus jadi berkat. Kalau hidupmu jadi batu sandungan, itu berarti ada masalah dengan hidupmu. Tapi kalau hidupmu selalu jadi berkat, saya mau sampaikan, itu berarti Kristus sudah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks pasal yang kedua ini, saudara, kita melihat korelasinya dengan apa yang terjadi. Kita serahkan segala sesuatu hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan akan pakai segala cara untuk tolong kita. Ya, lihat baik-baik ya. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan tolong kita. Dan doa kita hari ini adalah Indonesia pasti akan ditolong oleh Tuhan. Dan kita berdoa bahwa ada orang-orang khusus, bangsa-bangsa khusus yang akan dipakai Tuhan untuk menolong bangsa kita. Dan hari ini kita bersyukur saudara, semua walaupun ada peristiwa tentang COVID-19 ini, tetap kita sampai hari ini Indonesia tetap dijaga oleh Tuhan. Doa kita yang meninggal turun, hari ini hanya 8 orang, 6 orang yang meninggal, tapi yang sembuh sudah ratusan orang. Kita berdoa terus saudara, supaya tidak ada yang meninggal, zero yang meninggal. Supaya orang-orang yang positif itu disembuhkan oleh Tuhan. Doa kita, biarlah Tuhan mengutus malaikatnya datang ke setiap orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 ini. Kita harus optimis. Kalau kita lihat ada penurunan di posisi meninggal, yang sembuh sudah makin naik, jangan negatif. Langsung pikiran, enggak nih pasti data pemerintah salah. Negatif mulu sih. Nggak boleh negatif. Jadi ini peristiwa ini saudara, banyak orang yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Itu berarti Esther dan Mordekai dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Raja Ahasweros. Tuhan akan pakai siapapun. Dia akan pakai saudara. Jadi segala sesuatu yang sifatnya positif juga saudara ternyata tidak mudah loh saudara. Baru kita masuk ya saudara ya. Pasal yang ketiga saudara. Nah di pasal yang ketiga ini menarik saudara. Yaitu apa? Di pasal yang ketiga ini ternyata ditemukan sebuah tantangan saudara. Ada aja yang iri. Biasanya begitu saudara. Kalau udah mulai kelihatan pekerjaan Tuhan itu jelas. Usahamu makin maju. Keluargamu makin baik. Ada aja yang iri. Biasa begitu. Ada aja begitu saudara. Cara penanganan kasus COVID-19 bagus. Ada aja yang iri. Ada aja yang iri. Biasa begitu. Jadi kalau kita dalam posisi itu, ada yang iri, ada yang gak suka, pasti ada aja begitu. Tapi kita tetap dalam pertolongan Tuhan. Kalau engkau sukses, pasti ada juga yang iri. Keluargamu baik-baik saja, pasti ada yang iri. Usahamu baik-baik aja, ada yang iri. Dalam keadaan seperti ini, engkau tetap dapat cuan, ada aja yang iri. Itu pasti begitu. Nah di pasal yang ketiga, mulai muncul nih yang merasa diri jadi orang penting di lingkungan Ahasweros. Namanya Haman nih saudara. Haman ini menganggap bahwa Mordekai ini tidak sopan sama dia. Gue bunuh aja nih orang. Kalimatnya kasar saudara. Di pasal yang ketiga itu dibilang begini. Tetapi kalimatnya, justru ya saudara saya kasih tahu, setiap tujuan yang positif selalu ada tantangan. Saya selalu bilang begini. Kalau saudara mau menguji apa yang kamu lakukan itu kehendak Tuhan atau tidak, ya itu gampang. Kalau engkau melakukan tugas panggilan pelayananmu, pekerjaan itu bertanya sama Tuhan, dan engkau yakin itu kehendak Tuhan, dan kemudian ada tantangannya, justru itulah pasti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, iblis nggak suka ya saudara ada tantangan. Ya kalau saudara apa-apa semua santai, semuanya kayak berjalan baik, saya curiga saudara iblis sedang menikmati apa yang saudara lakukan. Nah kalau kita dalam melayani apapun ada tantangan biasa. Karena kenapa?
Orang itu kalau hidup ada tantangannya sudah dalam kebenaran. Iblis nggak suka, dia pakai cara apapun. Nah, ini Haman dipakai oleh setan, saudara ya. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Sombong sekali orang ini. Karena orang telah memberitahukan kepada kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar menghabiskan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi dia nih Haman nih jahat, saudara. Dia bukan hanya gue kalau bunuh Mordekai cuci tangan aja deh, nggak mau deh. Artinya apa? Kotorin tangan. Gue mau bunuh semua orang Yahudi di dalam pemerintahan dari India sampai dengan Ethiopia. Jadi di bawah kerajaan Ahasiweros, di bawah otoritas itu. Nah, kelihatannya saudara itu baik sekali menurut pandangannya dia, saudara ya, di pasal 3 tadi, ayat yang ke-6 tadi, saudara ya. Nah, ayat yang ke-8, maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup cerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jadi Haman ini mempengaruhi Ahasiweros supaya Ahasiweros juga bunuh orang-orang Yahudi yang ada di situ. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam pembendaraan raja. Saudara tahu ini kalimat ini? Ini kalimat bujukan kepada Raja Ahasiweros supaya Raja Ahasiweros ambil keputusan sih, bunuh orang Yahudi pada saat itu. Jadi ini ada tantangan, saudara. Mana ada sih dalam hidup ini nggak ada tantangan? Segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang baik pasti ada tantangan. Jangan jadi orang miris dong, negatif aja. Ini kan makanya saya selalu aja nih orangnya, selalu aja kutip, ambil kiri, ini disalahkan, itu disalahkan, apapun disalahkan. Orang kalau sudah pikirannya negatif susah, saudara. Iri ya, saudara. Nggak bisa lihat orang sukses sedikit, nggak bisa lihat orang berhasil sedikit, saudara. Jadi memang selalu iblis pakai dengan cara begitu, saudara, untuk ganggu kiri, ganggu kanan, ganggu kiri, ganggu kanan. Aduh, kalau saya baca di media sosial capek, saudara. Saya makanya membatasi diri. Kenapa? Ada orang yang selalu berpikir negatif-negatif saja. Kalau kita baca di pasal yang ketiga ini, saudara, aduh, surat perintah itu dibuat dan segala macam di salinan. Dia ingin berupaya, saudara, untuk membunuh semua orang Yahudi. Ada tantangan, saudara. Lakukan ini, segala sesuatu. Nah, ini penting bagi kita di dalam konteks kitab Ester, saudara. Kenapa saya bilang ini penting bagi kita semua? Karena ternyata, saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan baik itu belum tentu ada orang yang happy juga. Ada orang yang belum tentu happy dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga kalau ketika kita berbuat sesuatu yang baik, orang tidak happy, itu berarti sebenarnya dia iri dengan keberhasilan saudara. Nah, saudara sebenarnya harus lebih bijaksana lagi, lebih berhikmat lagi untuk mengantisipasi orang-orang di dalam lingkungan kita. Secara khusus juga, saudara, saya mau sampaikan apa yang terjadi hari-hari ini dengan Indonesia. Setiap berita-berita yang miris itu tidak perlu harus ditanggapi terlalu serius sekali, saudara. Nah, ataupun di dalam keluargamu sedang rukun-rukun, ada aja orang yang memberikan masukan tentang suamimu yang tidak baik, istrimu yang tidak baik. Ini adalah orang-orang yang sering mengganggu sih keharmonisan dalam keluargamu. Ada dalam usahamu juga demikian, dalam pergaulanmu juga demikian. Ada aja orang-orang yang sering mengganggu hal-hal demikian. Nah, ini adalah ketidakpuasan sebenarnya dalam tanda kutip iri dan cemburu sebenarnya. Nah, kalau ini dibiarkan terus, saudara, ini akan jadi masalah serius. Tetapi ingat, kalau dalam konteks kitab Ester, saudara, Mordekai ini tidak kehabisan akal bersama dengan Ester. Nah, masuklah di dalam poin pasal yang keempat. Tahu, saudara, apa di pasal yang keempat ini menarik sekali. Karena peristiwa ini nyampe, saudara, ketakutan itu ada, saudara, yang dialami oleh Mordekai. Sehingga Mordekai memberikan surat kepada Ester. Ester, lu yang benar aja. Ini kita sedang menghadapi tantangan. Jadi kamu jangan merasa safe buat dirimu, karena kita semua akan habis, saudara. Nah, di pasal yang keempat ini, saudara, yang saya mau sampaikan di dalam poin ini, saudara, di ayat yang ke-14. Jadi kalau pasal keempat itu, yaitu setiap tantangan ada dampak positif. Yaitu ada di ayat 14. Ayat 14 itu, saudara, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, kata si Mordekai kepada Ester, saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa.
Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, kata Mordekai. Maka Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Dia bilang kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Nah, ini ada kata rohani sih sebenarnya di sini. Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, kata Esther kepada Mordekai. Maka pergilah Mordekai dan perbuatlah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara, justru ketika mereka ada dalam satu posisi yang top, Esther dengan Mordekai punya peranan penting di dalam kerajaan itu, saudara. Ada tantangan terjadi, tapi justru dengan tantangan itu menyatukan mereka semua berpuasa. Nah, ini berpuasanya sampai dengan konteks itu. Yaitu apa? Justru saudara, ketika kita sedang ada dalam posisi yang baik, dapat menghadapi tantangan, seharusnya kita ada masuk dalam satu fase, yaitu ada keunitian, ada kesatuan hati. Satu sama lain harus ada kesatuan hati. Justru dalam kondisi seperti ini, kita harus makin kuat dalam Tuhan. Karena mereka, yuk bantu, yuk kita berdoa untuk kondisi saat ini. Kita satukan hati kita. Kamu 3 hari, saya juga 3 hari bersama dengan orang-orang di sekitar dia. Esther bilang, kalau aku mati, lebih biarkan aku mati, kata dia. Jadi Esther ini berani pasang badan, saudara. Tapi dia minta dukungan untuk saling mendoakan. Jadi kita hari ini, saudara, tidak ada kekuatan lain. Saudara, saya tidak akan bisa tahu kapan masalah ini akan selesai. Tidak. Tapi yuk kita sama-sama satukan hati. Gereja-gereja saudara, banyak hamba Tuhan yang mengajak kita harus berpuasa sama-sama. Kita berdoa minta tolong. Waktu peristiwa Niniwe juga terjadi puasa untuk minta tolong pada Tuhan. Tapi mereka mendekatkan diri pada Tuhan. Berserah diri pada Tuhan. Harus ada unity, satu kesatuan yang luar biasa. Oleh karena itu di pasal yang keempat ini, setiap tantangan ada dampak positif pasti. Untuk mereka menjadi unity, saudara, satu sama lain. Nah, kalau kita baca terus sampai dengan pasal 5, pasal 7, pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu menarik sekali, saudara. Sampai dengan pasal yang ke-10. Karena di pasal 1, 2, 3, 4, saudara, itu adalah bagian penting sekali. Yang pertama tadi saya bilang, saudara, masalah kecil berdampak luas. Lihat baik-baik, saya ulang kembali lagi. Masalah kecil berdampak luas. Yaitu apa? Jangan sekali-kali menganggap remeh dengan satu masalah kecil. Tetapi kalau itu orang fasik, maka akan dihempaskan. Tapi kita orang benar melihat masalah kecil itu yang terjadi dengan musuh kita. Saya kasih tahu, Tuhan justru memelihara hidup kita. Karena masalah yang terjadi oleh mereka, hari ini akan diputar balik oleh Tuhan. Nah, kalau saudara baca terus di dalam kitab Esther ini, saudara, sampai dengan akhir nanti hari Kamis, saya akan sampaikan. Saudara akan lihat apa yang terjadi hari-hari ini, itu persis apa yang terjadi dalam kitab Esther. Yaitu kalau kita mau lihat tafsirkan tentang peristiwa yang terjadi, saudara, dalam hidup kita, keluarga kita, apapun yang terjadi dengan hari-hari ini, saudara, yang isu apapun yang terjadi, kita akan lihat, saudara, ujungnya cuma satu, yaitu apa? Orang yang berniat jahat, orang yang berperilaku jahat apapun, orang bilang ini bahwa ini coronavirus ini tidak natural dan segala sesuatu, saya kasih tahu, akan berbalik kepada mereka. Dan itu hukumannya adalah untuk mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara, di dalam poin ini, di dalam pasal yang pertama, masalah kecil sangat berdampak luas. Ternyata Wasti tidak mengikuti perintah dari seorang raja, dia hempas. Habis dia, tapi Tuhan pakai. Maka di pasal yang kedua, peristiwa kecil justru berdampak, saudara, luas. Yaitu Mordekai memelihara, mengasuh si Esther. Justru Esther menggantikan Wasti. Pasal yang ketiga, setiap tujuan yang positif selalu ada tantangan, saudara. Jadi tujuannya udah bagus, tapi Mordekai menyelamatkan Ahasuerus, seharusnya mati. Tapi ada aja tantangannya, itu wajar, saudara. Setiap dalam kehidupan kita ada tantangan, itu wajar sekali, saudara, tentang hal itu. Dan yang pasal yang keempat adalah setiap tantangan ada dampak yang positif untuk mereka satukan hati kita.
satukan hati. Untuk apa? Untuk mereka berpuasa, menantikan kuasa Tuhan. Nah saudara, tidak terasa kita udah hampir 1 jam dalam kitab Ester ini, dalam pasal pertama sampai dengan pasal yang keempat. Karena nanti ada pasal kelima sampai pasal ke-10 pada hari Kamis. Nah saya akan memberikan cuplikannya, saudara bisa screenshot saudara. Saya sudah rangkum, ini saudara bisa screenshot. Kalau saudara bisa lihat, ya ini pasal yang ke-10. Nah ini dia, saudara bisa screenshot, itu ada di pasal yang pertama. Jadi di pasal pertama itu saudara bisa screenshot, itu kesimpulan. Ya, itu pasal yang pertama, bisa dilihat ya saudara ya. Pasal pertama. Ya, itu dia pasal pertama, saudara bisa screenshot, itu bisa. Nah, kalau sudah dapat, baru kita masuk ke pasal kedua. Jadi pasal yang pertama itu masalah kecil berdampak luas, yaitu Tuhan bekerja untuk sesuatu yang besar. Tuhan memberikan dan mengambil jabatan dan posisi seketika ya saudara ya. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kendati sulit dipahami. Itu pasal yang pertama. Pasal yang kedua saudara. Pasal yang kedua itu peristiwa yang kecil berdampak luas, yaitu Tuhan bekerja lewat Mordekai dan Ester. Jadi ini menarik sekali ya saudara ya. Jadi Tuhan bekerja lewat Mordekai dan Ester. Mordekai mengurus Ester ya saudara ya. Ester diurus dan diasuh oleh Mordekai. Dan kemudian Ester menggantikan Ratu Wasti. Dan Raja Ahasweros selamat dari maut. Itu di pasal yang kedua. Nah di pasal yang ketiga saudara. Di pasal yang ketiga, setiap tujuan yang positif selalu ada tantangan. Jadi itu yang pertama adalah Tuhan izinkan tantangan ada. Yang kedua adalah Tuhan mengetahui detail tantangan itu. Jadi Tuhan izinkan juga Haman ini mengganggu mereka, memberikan sebuah tekanan kepada mereka. Tetapi Tuhan tahu juga peristiwa itu secara detail. Nanti kita akan urai kenapa Tuhan tahu. Nanti akan lihat di pasal yang kelima dan pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-10. Karena ternyata peristiwa itu tidak bisa dibaca sepintas, tapi akan dilihat sampai benang merah ke pasal yang ke-10. Dan kemudian pasal yang keempat, saudara, Tuhan izinkan setiap tantangan ada dampak positif, saudara. Yaitu Tuhan izinkan ada tantangan untuk melihat kuasanya nyata. Tuhan menjadi saksi untuk sebuah kesatuan. Jadi ketika surat menyurat antara Mordekai dengan Ester itu, akhirnya Ester mengambil keputusan suruh mereka berpuasa. Nah tujuannya adalah supaya mereka itu ada unity, kesatuan. Nah Tuhan itu sebagai saksi untuk melihat kesatuan orang Yahudi yang terpencar dari India sampai dengan Ethiopia di dalam kekuasaan Ahasweros. Karena mereka terpencar ya semua di dalam penguasaan kekerajaan dari Ahasweros itu sendiri. Sehingga ini menjadi saksi, Tuhan menjadi saksi. Dan Tuhan izinkan itu terjadi tantangan untuk melihat kesatuan. Sebenarnya yang terjadi hari ini memang diizinkan oleh Tuhan. Supaya kelihatan ya kita ini ada jadi saksi atau tidak nih. Jadi Tuhan itu sebagai saksi buat kita. Ada keunitian ya kita. Ada saling tolong menolong, saling menguatkan, saling meneguhkan. Dan kita bisa berfellowship sama-sama. Nah kita bersyukur saudara kita bisa share ini di dalam setiap Selasa sampai dengan Kamis, Selasa dan Kamis, kita akan Bible study saudara untuk membahas kitab Ester ini. Nanti hari Kamis saya akan menyelesaikan kitab Ester di pasal ke-5 sampai dengan pasal yang ke-10. Nah itu saja yang saya bisa sampaikan dari pasal pertama sampai dengan pasal yang keempat. Nah saudara-saudara saya tidak membuka ruang pertanyaan, memang saya hanya khusus untuk menyampaikan topik ini saja saudara, supaya kita fokus saja untuk kepada kitab Ester ini. Jadi kesimpulan yang tadi saya sudah sampaikan, saudara sudah screenshot mungkin. Pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal yang keempat. Oke, menjadi kesimpulannya begini saudara ya. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan sebuah protek kepada orang-orang pilihan, orang benar saudara dan saya. Yaitu peristiwa yang terjadi
di luar dari kita. Bukan di kita ya, di luar dari kita. Kendati peristiwa itu saudara-saudara lihat bahwa ini kayaknya nggak mungkin. Jadi Ratu Wasti itu dia tidak ikuti perintah, akhirnya lepas dia. Sehingga kalau kita lihat dalam hidup kita, ada orang-orang yang kita percayakan, tiba-tiba dia harus mental gitu loh. Ada orang yang memang kita berikan tanggung jawab, tiba-tiba dia harus mental dari kehidupan kita. Nah, itu biasanya di awal kita shock lihat kayak gitu. Oh, kok bisa kayak begitu ya? Tetapi sebenarnya itu Tuhan sedang bekerja, saudara. Karena Tuhan itu sedang merencanakan sesuatu yang besar buat kita. Yang kedua, jangan menganggap remeh satu peristiwa dalam hidup kita yang mana kita anggap itu biasa. Jadi justru yang biasa itu bisa dipakai Tuhan untuk tolong kita. Itu dia ya. Jadi yang biasa itu bisa dipakai Tuhan untuk tolong kita. Jadi hati-hati saudara. Pembantu kita, supir kita, ya, orang-orang yang kita anggap itu sebelah mata, saudara ya. Biasanya kita menganggap ya udah biasa aja, dia orang biasa kok gitu. Enggak. Justru bisa jadi mereka-mereka itu akan dipakai Tuhan. Siapa yang berpikir Esther diasuh oleh Mordekai, Mordekainya pembuangan, orang pembuangan yang tidak punya posisi jabatan. Esther kemudian dipercayakan untuk gantikan Wasti. Dari nothing menjadi everything. Yang tidak punya apa-apa menjadi luar biasa. Yang tidak punya posisi menjadi punya posisi. Jadi jangan anggap remeh orang, saudara. Karena kalau kamu menganggap remeh orang, engkau tidak akan bisa lihat kuasa Tuhan yang besar. Jadi hari ini ibaratnya gini, nggak apa-apa kamu jadi pesuruh, besok bisa jadi owner, bos, ya nggak? Jadi jangan hidup dalam hidup kita ini, hati-hati saudara. Saya nggak setuju hidup ini berputar seperti roda, tidak. Hidup ini seperti garis yang lurus. Dia bisa berubah setiap saat. Artinya saatnya engkau bisa menikmati sesuatu yang baik, tapi ada juga sesuatu yang tidak baik, saudara. Jadi jangan nganggap remeh. Hari ini dia bisa pesuruh kamu, jangan-jangan besok dia punya saham lagi kamu, punya berkat lebih dari kamu, jadi owner. Kan kita nggak bisa tahu nasib orang. Inilah cara Tuhan bisa memutar segala sesuatu jadi lebih baik. Gitu ya. Yang ketiga, kalau kita sudah berjalan bagus, running well gitu ya, semua kelihatannya oke. Tapi ada aja tantangan, saudara, rintangan. Nah, tantangan-rintangan ini sebenarnya atas izin Tuhan sih, ya nggak? Haman ini ada orang-orang yang jadi batu sandungan. Ada orang-orang jadi duri dalam daging, dalam hidup kita. Masuk dia, saudara, masuk. Ada aja nih, saudara, untuk mengganggu kita. Di pemerintahan juga begitu, ya kan? Pasti ada aja orang yang menjadi oposisi kan. Bahasa-bahasa negatif. Atau kita, saudara, dalam hidup keluarga kita. Ada aja orang yang nggak suka masuk, ngomongin nggak bagus. Dalam usaha bisnis kita juga begitu. Ada aja tuh, saudara, masuk. Nah, Haman ini masuk, saudara, memberikan tantangan, saudara. Oh, dia buat nih supaya orang Yahudi dibunuh. Nah, diizinkan Tuhan tuh segala macam. Nah, baru masuk, saudara. Nah, dengan ada tantangan gitu yang tadinya kita udah jadi seorang raja, jadi seorang ratu, punya posisi jabatan bagus, si Mordekai, Esther juga posisi jabatan bagus. Nah, jangan sampai overconfidence sebenarnya. Nah, kalau udah jadi overconfidence, bahaya tuh, jadi berhala tuh. Orang kalau di zona aman bahaya kan, perlu ada tantangan juga. Nah, tantangan itu supaya dia tidak merasa bahwa dia super power gitu loh. Drop dia. Nah, dia turunkan, mulai ada unity lagi, kesatuan. Yang tadinya kita ada di zona aman, masuk dalam suffering, supaya ada kesatuan, kebersamaan. Ini penting bagi kita. Nah, oleh karena itu nanti kita akan ketemu hari Kamis, kita akan membahas pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti jaga saudara, Tuhan pasti memberkati saudara. Saudara yang hari ini punya masalah pribadi, keluarga, maupun saudara lihat dari saudara-saudaramu yang kena COVID-19, kita berdoa ya, pasti Tuhan akan tolong. Kita lihat kok makin lama yang meninggal makin landai, yang sembuh makin tinggi ya. Yang terinfeksi memang naik-naik turun ya, dari 200 bisa ke 400 ya, kita berdoa supaya going down lah. Ya seperti analisa orang bilang bulan Juni ya, kita berdoalah Juli kita punya harapan Juni, Juli bisa running well semuanya. Berjalan baik, normal, dan semua usaha berjalan baik, perekonomian berjalan baik, dan semua roda pemerintahan juga berjalan baik, dan kehidupan bermasyarakat kita berjalan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan ketemu di hari Kamis. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini dalam Bible Study kami, Kitab Esther pasal pertama sampai dengan pasal yang keempat. Siapapun mereka yang mengikuti dari awal sampai akhir, biarlah mereka belajar dari kitab ini, walaupun tidak ada namamu Tuhan, tetapi kami melihat karya Tuhan nyata dalam setiap peristiwa yang ada. Oleh karena itu kami tahu dalam hidup kami selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ya dan amin. Baik pribadi, keluarga kami,
dan orang di sekitar kami ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa supaya keluarga kami dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang sakit COVID-19 ini Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Dokter, perawat, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kekuatan dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi. Dan mereka pasti dijaga, diprotek oleh Tuhan. Pemerintahan hari ini, Pak Jokowi bersama seluruh stafnya dijaga dalam perlindungan Tuhan. Sukacita Allah menyertai mereka dan damai sejahtera Allah menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan ketemu di hari Kamis. Kita akan menyelesaikan kitab Ester dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-10. Nanti di hari Sabtu kita akan ketemu di ibadah Sabat Shalom. Hari Selasa kita akan bahas dengan topik yang berbeda. Biasanya nanti saya akan informasikan pada waktu hari Jumat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga yang paling penting, jangan lupa cuci tangan dalam segala hal. Kalau penting aja keluar, kalau nggak penting nggak usah keluar. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Shalom.